Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar oceanografi. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat dalam menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silahkan lakukan presensi di siang masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tsunami, dimana jika kita lihat dalam RPS, pertemuan ini merupakan pertemuan minggu ke-7 dengan topik bahasan tsunami, dan referensi yang kita gunakan adalah buku Fundamental Oceanography. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi dan penyebab tsunami. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang karakteristik dan gejala tsunami. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang mitigasi bencana tsunami, dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan salah satu studi kasus tsunami yang pernah terjadi. Adapun beberapa bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama terkait definisi dan penyebab tsunami, kemudian karakteristik tsunami, gejala tsunami, mitigasi bencana tsunami, dan contoh studi kasus tsunami yang pernah terjadi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan tsunami? Tsunami adalah peristiwa perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah dengan tiba-tiba. Jadi, tidak pasti ada penyebabnya terjadinya tsunami. Jadi, jika tidak secara tiba-tiba, maka itu bukan tsunami. Perubahan tersebut diakibatkan bisa gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Nah, kecepatan tsunami tergantung pada kedalaman laut di mana gelombang itu terjadi. Gerakan vertikal yang menjadi penyebab bencana tsunami dapat terjadi pada patahan bumi. Gempa bumi juga banyak terjadi di daerah subduction atau subduksi, di mana lempeng samudra menelusup ke bawah lempeng benua. Jadi itulah penyebab atau kurang lebih introduction atau pembukaan tentang tsunami. Jadi tsunami itu yang perlu digarisbawahi adalah kejadiannya adalah secara tiba-tiba. Jadi menurut Pak Sugito tahun 2008 ada beberapa penyebab terjadinya tsunami. Yang pertama adalah longsoran lempeng bawah laut atau undersea landslide, kemudian gempa bumi bawah laut atau undersea earthquake. Yang ketiga adalah aktivitas vulkanik atau volcanic activities, dan yang keempat adalah tumbukan benda luar angkasa atau cosmic body impact. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah undersea landslide. Merupakan gerakan besar pada kerak bumi yang biasa terjadi di perbatasan antar lempeng tektonik. Contohnya di sini adalah di sekeliling tepian Samudra Pasifik yang biasa disebut dengan lingkaran api atau ring of fire. Nah, jadi adanya longsoran di dalam laut sehingga mengakibatkan pergerakan air yang ada di atasnya. Jadi kita bisa lihat di animasi bahwa ketika adanya longsoran di bawah laut, otomatis air yang ada di atasnya akan bergerak sehingga bisa menjadikan itu tsunami. Kemudian yang kedua adalah undersea earthquake atau gempa bumi bawah laut. Merupakan gempa tektonik yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi. Jika gempa semacam ini terjadi di bawah laut, air di atas wilayah lempeng yang bergerak tersebut berpindah dari posisi equilibriumnya. Namun tidak semua gempa menghasilkan tsunami, tergantung tipe sesaran, kemiringan sudut antar lempeng, serta kedalaman pusat gempa. Nah, jadi tidak semua gempa bumi itu akan menimbulkan tsunami, tergantung dengan
tipe sesarannya, kemiringan sudut antar lempeng, dan kedalaman pusat gempa yang ada di laut. Kemudian yang ketiga adalah terkait volcanic activities atau aktivitas vulkanik. Merupakan pergeseran lempeng di dasar laut. Selain dapat mengakibatkan gempa, juga seringkali menyebabkan peningkatan aktivitas vulkanik pada gunung berapi. Meletusnya gunung berapi yang terletak di dasar samudra juga dapat menaikkan air dan membangkitkan tsunami. Nah, jadi ketika ada gempa, biasanya juga ada namanya membuat atau men-trigger salah satu gunung yang ada di laut. Tapi itu bisa saja hanya gempa, tapi juga bisa menyebabkan gunung yang ada di laut, di dasar samudra itu juga ikut aktif atau ikut meletus. Nah, jadi ketika itu meletus, biasanya juga akan terjadi tsunami. Tergantung juga dengan seberapa kuat letusan dari gunung berapi yang ada di dasar samudra. Kemudian yang keempat, penyebab tsunami adalah cosmic body impact atau tumbukan benda luar angkasa seperti meteor. Nah, tsunami yang timbul umumnya terjadi sangat cepat dan jarang mempengaruhi wilayah pesisir yang jauh dari sumber gelombang. Nah, jadi kalau kosmik atau meteor yang jatuh dari langit, dari angkasa, dan ketika jatuhnya adalah di laut, otomatis seketika itu biasanya akan terjadi tsunami. Sama seperti ketika kalian melemparkan batu dari ketinggian, batu yang sangat besar dilemparkan ke entah itu ke kolam renang atau mungkin ke laut atau ke sungai. Nah, otomatis akan terjadi gelombang yang sangat tinggi di sekitaran batu yang kalian lempar. Nah, jadi semakin dekat dengan daratan, otomatis bisa mencapai tsunaminya sampai ke daratan. Jadi itu beberapa penyebab tsunami. Kemudian ada karakteristik tsunami. Tsunami bergerak dengan kecepatan tinggi dan dapat merambat lintas samudra dengan sedikit energi, serta dampaknya dapat mencapai ribuan kilometer dari sumbernya, sehingga memungkinkan adanya selisih waktu beberapa jam antara terciptanya tsunami dengan efek yang ditimbulkan di daerah pantai. Kecepatan tsunami tergantung pada kedalaman perairan. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang. Jadi ketika gelombang dari perairan dalam menuju ke perairan dangkal, otomatis membutuhkan waktu dan semakin tinggi ketinggian gelombang. Nah, tsunami merupakan bagian dari gelombang. Jadi semisal terjadi gempa laut atau mungkin longsoran di bawah laut yang ada di laut dalam, otomatis ketinggian gelombang dari awal mula terbentuknya akan sudah tinggi. Otomatis ketika sampai di daratan itu membutuhkan waktu, dan otomatis ketinggiannya akan sangat tinggi juga. Nah, jika kita bandingkan, maka antara tsunami dengan gelombang biasa memiliki periode dan panjang gelombang yang berbeda. Jadi kita bisa lihat di sini adalah periode gelombang tsunami adalah antara 2 menit sampai dengan 1 jam, lebih dari 1 jam. Dimana gelombang biasa biasanya hanya sampai 10 detik atau mungkin kurang dari 10 detik dan mungkin beberapa detik setelah 10 detik. Nah, tapi biasanya adalah 10 detik atau kurang dari 10 detik untuk periode gelombang. Kemudian untuk panjang gelombang, tsunami panjang gelombangnya bisa mencapai 100 hingga 200 km, sedangkan gelombang biasa bisa mencapai 150 meter. Nah, tapi biasanya kurang dari itu untuk gelombang biasa. Ini menurut Pak Sugito tahun 2013. Oke, jadi itu karakteristik tsunami
jika dibandingkan dengan gelombang biasa, dan kita akan masuk ke cara mitigasi bencana tsunami. Jadi mitigasi bencana tsunami ada namanya sistem peringatan dini tsunami, yaitu sistem yang didesain untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya tsunami, yang memberikan peringatan dini dengan tujuan mencegah jatuhnya korban. Terdiri dua bagian sistem peringatan dini. Yang pertama sensor deteksi tsunami, yang kedua adalah sistem komunikasi untuk menyampaikan peringatan atau early warning system. Sistem peringatan dini memiliki 4 komponen. Yang pertama, pengetahuan mengenai bahaya dan resiko, peramalan, peringatan, dan reaksi. Kemudian yang kedua adalah observasi, monitoring gempa dan permukaan laut. Yang ketiga adalah integrasi dan diseminasi informasi, dan yang keempat kesiapsiagaan. Nah, jadi berikut merupakan skema sistem peringatan dini bencana tsunami. Jadi kita bisa lihat di gambar adalah ketika ada pengukuran secara langsung di lapang menggunakan alat. Jadi ada namanya buoy, ada namanya tide gauge, ada namanya lokasinya dari data GPS, kemudian ada namanya pengukuran seismik atau kegempaan. Nah, itu semua nanti akan diolah menjadi satu bagian kita kenal semua, yaitu di instansi namanya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, di sana akan diolah data-data tersebut sehingga memunculkan apakah akan terjadi tsunami atau tidak di perairan berdasarkan data-data tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah tsunami Aceh di tahun 2004. Kita tahu bersama ini sangat dahsyat dampaknya. Jadi merupakan penyebabnya adalah gempa dengan kekuatan 9,3 magnitudo. Nah, jadi pusat gempanya adalah di lautan, kalau kita lihat di animasi itu, dan dampaknya sangat dahsyat pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah tsunami di Pangandaran tahun 2006, dan sama penyebab tsunaminya adalah gempa 6 dengan kekuatan 6,8 magnitudo. Ini juga dampaknya juga cukup parah. Dan yang ketiga, contoh ketiga adalah tsunami di Palu tahun 2018 yang lalu. Ini sama, gempanya adalah 7,4 magnitudo. Nah, ini juga kita tahu bersama di beberapa tahun yang lalu, dan ini menimbulkan banyak sekali korban dan juga kerusakan di daerah Palu. Kemudian ada juga di tahun yang sama 2018 terjadi tsunami di Selat Sunda. Ini diakibatkan oleh longsoran Gunung Krakatau sebanyak 64 hektar. Nah, atau undersea landslide. Jadi adanya longsoran mengakibatkan terjadinya tsunami di Selat Sunda. Dan ini juga mengakibatkan banyak kerugian dan juga korban jiwa. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.